Pemirsa, usai menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 4 jenazah yang merupakan satu keluarga dan ditemukan dalam satu rumah di kawasan Kalideres rencananya akan dikremasi. Proses pengambilan jenazah rencananya akan dilakukan pada hari Senin 14 November dan akan langsung dilakukan proses kremasi di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil autopsi, tidak ditemukan bekas kekerasan pada 4 jenazah tersebut. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan tidak ditemukan makanan dalam lambung jenazah, serta otot yang mengecil diduga karena dehidrasi. Meski begitu, belum dapat dipastikan bahwa penyebab kematian 4 orang tersebut karena kelaparan. Mana? Ini sebelah juga. Untuk memperbarui informasi soal tewasnya satu keluarga di dalam rumah, kita tanyakan langsung pada rekan kami Gina Vita yang sudah ada di TKP di Kalideres. Selamat sore Gina Vita, bagaimana pantauan Anda sore hari ini? Apakah masih ada proses yang berlangsung di sana? Sudah tidak ada proses yang berlangsung saat ini, Ken, tapi tadi sekitar 2 jam yang lalu ada olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polsek Kalideres, mengatakan ada temuan baru. Ada 3 benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara, yaitu diantaranya ada lilin berwarna merah, kemudian kapur barus di dalam mangkok, dan juga bedak bayi. Ini ditemukan di atas meja makan di lokasi yang sama. Tentu ini masih menjadi pertanyaan, siapa yang meletakkan 3 benda tersebut di atas meja makan dan apa tujuannya? Nah, polisi sempat mengatakan bahwa tujuannya ini adalah untuk menghilangkan bau. Tapi belum dijelaskan secara spesifik apakah keberadaan dari 3 benda yang ditemukan dalam hasil olah TKP ini memang secara sengaja ditempatkan di TKP untuk menghilangkan bau jenazah, atau memang 3 benda yang ada di TKP ini ya kesehariannya memang sudah digunakan oleh anggota keluarga ini. Ini yang masih terus kami tunggu dan didalami oleh pihak kepolisian setempat. Nah, tapi kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Barat, saya sempat mengutip bahwa mengatakan ada yang mencoba menutup-nutupi kematian korban lainnya dengan menaburi kapur barus. Berangkat dari pernyataan ini tentu menarik untuk kita soroti, Ken. Kenapa? Karena kalau kita lihat sampai saat ini kami masih menunggu apakah memang ada salah satu anggota keluarga yang masih hidup saat beberapa anggota keluarga lainnya ini dinyatakan tewas atau meninggal dunia. Kenapa hal ini penting untuk disoroti? Karena kalau kita mengacu pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, mengatakan bahwa untuk waktu kematian ini jeda waktunya berbeda-beda, tapi kan tidak dijelaskan secara spesifik. Jeda waktu kematian antara satu korban dengan korban lainnya ini seperti apa, itu yang terus kami tunggu informasi dan juga update-nya dari pihak kepolisian. Tapi kalau kita bicara soal jeda waktu, Ken, jeda waktu kematian, ini tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu saksi yang merupakan tetangga dari korban. Rumahnya ini kalau bisa saya tunjukkan tepat di sebelah persis dari lokasi tempat kejadian perkara, yang bernama Ibu Tio. Jadi Ibu Tio ini sempat bercerita kepada kami bahwa yang bersangkutan ini sempat berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga, yaitu Rudianto, yang merupakan kepala keluarga di rumah tersebut. Ini pada bulan September. Kemudian Ibu Tio ini menceritakan bahwa di bulan September sempat bertemu langsung dengan Rudianto, hanya Rudianto saja. Kemudian menanyakan kepada Rudianto ini kemana anak, istri, dan anggota keluarga lain yang ada di rumah. Nah, Rudianto menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Tio mengatakan bahwa yang lainnya ini sudah pindah. Hanya itu saja yang disampaikan, jadi tidak ada pernyataan lain yang disampaikan, kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Nah, yang menariknya lagi, beberapa bulan sebelum bulan September, sebelum pertemuan antara Ibu Tio dan juga pihak dari Rudianto ini yang merupakan kepala keluarga di rumah tersebut, ini Ibu Tio yang lokasi rumahnya persis sekali bersebelahan dengan tempat kejadian perkara sempat mencium aroma yang kurang sedap. Terus tadi saya menanyakan, aroma yang kurang sedap ini yang kemudian sempat dicium baunya pada bulan Maret, apakah sama baunya seperti bau yang sempat dicium oleh warga di sekitar sini pada bulan November ketika
4 jenazah ini ditemukan oleh warga sekitar? Dan jawabannya iya, betul sama. Nah, tentu dari sini kita nanti tunggu konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai apa sebetulnya penyebab kematian, termasuk juga mengenai jeda kematian dari masing-masing korban. Dari situlah nanti kita bisa ketahui apa sebetulnya penyebab kematian dan konstruksi kasus ini secara keseluruhan. Ken Ana. Terima kasih, Gina Vita mengabarkan dari Kalideres, Jakarta Barat.